teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Tak satu pun dari pancaran cahaya itu menyebar. Namun orang dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya keemasan di tubuh Long Hao Chen dan nyala api hitam keunguan pada putra mahkota Ah Bao saling memadamkan pada saat yang bersamaan. Bahkan cahaya di mata mereka kehilangan sinarnya pada saat yang sama, meredup secara signifikan. Jangankan iblis, bahkan teman Long Hao Chen pun bingung dengan pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka serangan Long Hao Chen bisa bertahan terhadap serangan Ah Bao. Titik cahaya biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di depan Long Hao Chen, mengembun menjadi sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Di sisi lain, suara mendengung yang memilukan terdengar dari kepala Ah Bao, dan retakan menyebar dari puncaknya. Seolah-olah menderita luka yang fatal, Ah Bao tiba-tiba berteriak kesakitan, mengangkat kepalanya yang besar ke udara dalam hiruk-pikuk yang menyiksa. Tepat pada saat itu, serangan dari teman Long Hao Chen sampai padanya juga. Yang pertama menyerangnya adalah perisai jiwa ilahi raksasa milik Wang Yuan. Perisai besar seperti kapak yang membawa kekuatan mengancam dari serangan Asura. Dengan keras ia menghantam tubuh Ah Bao. Setelah kehilangan perlindungan dari api hitam keunguan itu, sebuah luka dilakukan secara paksa pada tubuh Ah Bao, diikuti dengan Asura Trust dari Han Yu yang dipadukan dengan Storing Power, dan meskipun Ah Bao berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri, sayap di sisi kirinya masih tertembus oleh Asura Trust ini. Selanjutnya, bola cahaya energi menyerang dengan suara yang menggelegar, berbenturan keras dengan tubuh Ah Bao dengan dentuman yang keras, dampaknya cukup kuat untuk menjatuhkan tubuhnya yang setinggi 10 meter ke tanah. Crush dan Ripples of Light digunakan oleh Sima Xian hingga batasnya, dan juga digabungkan dengan kemampuan ofensif pendeta lainnya. Di tempat tubuh Ah Bao dipukul, sisiknya hancur berkeping-keping, dan daging di baliknya hancur parah. Ini adalah 4 serangan tersimpan dengan kekuatan penuh. Tepat setelah tabrakan langsung dengan Long Hao Chen, Ah Bao tampaknya telah dipaksa ke dalam kondisi yang sangat lemah, sampai-sampai semua kemampuannya untuk bertahan menghilang. Kombinasi ini sendiri berhasil menimbulkan luka yang parah. Namun, harus diakui bahwa tekadnya benar-benar pantang menyerah. Tekad batinnya tak tergoyahkan, dan bahkan dalam sekejap tubuhnya dikirim terbang. Kristal hitam keunguan muncul dari mulutnya, bukan untuk menyerang Long Hao Chen, namun mengarah langsung ke Ye Xiaolei di belakang mereka. Pada saat ledakan terakhir terjadi, Ah Bao mungkin merasa dirinya menyerah pada tekanan tersebut. Namun dia masih tetap tidak mau mengakui kekalahan, karena dia tidak bisa mendapatkan hadiahnya, tidak ada yang diizinkan mendapatkannya, dia harus menghancurkannya. Sosok hitam pekat muncul tanpa suara di depan Ah Bao saat ini, dan cahaya putih sedingin es yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan belati emas gelapnya, sekaligus, tanpa ampun menembus tengkuk Ah Bao, langsung mengarah ke pusat otaknya. Chai Er akhirnya muncul, tepatnya di titik terlemah Ah Bao. Ini adalah tugas yang diberikan Long Hao Chen padanya. Long Hao Chen telah memberitahunya bahwa, tepat pada saat Ah Bao akan dipukul mundur, dia harus melancarkan serangannya. Ini adalah hasil kerja keras yang dilakukan untuk revisi dan perbaikan. Setelah menerobos ke langkah ke-6 dalam budidaya, serangan spiritual 1000 serangan Chai Er juga telah berevolusi, mencapai tingkat kedua. Evolusi memungkinkan kata 1000 serangan akhirnya terbentuk. Ini adalah kombinasi dari ribuan serangan menjadi satu. Mengandalkan serangan ini dan Despotic Stab Chai Er, kekuatan ofensifnya mencapai puncaknya. Di antara 6 kuil besar, kuil yang paling memahami titik lemah iblis adalah kuil assassin. Bagian tersulit dari naga iblis adalah kepalanya, tapi untuk membunuh seseorang dengan pasti, tempat yang harus dibidik adalah otaknya. Hanya dengan pukulan tembus di tengkuknya seseorang mempunyai kemungkinan untuk menghancurkan otaknya. Dipaksa dalam kondisi lemah, Ah Bao tiba-tiba terkena pukulan tajam ini. Dia berteriak ketika tubuh besarnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Suara pecah yang renyah bergema, dan ubin hitam berubah menjadi pecahan di udara. Segera setelah itu, kekuatan kuno tiba-tiba meledak, dengan paksa mengirim tubuh Chai Er terbang di udara, sebelum belatinya mempunyai kesempatan untuk benar-benar menembus otaknya. Di puncak gunung, saat mantra Chen Yinger selesai,
keberuntungannya menjadi cukup bagus dan memanggil binatang ajaib peringkat ke-6. Binatang ajaib ini segera bergegas maju untuk memblokir mutiara hitam itu, namun hanya berhasil menghentikannya sesaat, sebelum dibakar menjadi abu. Pada saat kemunculannya, kekuatan yang tak terlukiskan dilepaskan. Di tangannya ada perisai besar, bahkan melebihi ukuran perisai Wang Yuan. Dengan membungkuk tegas, ia memblokir serangan itu. Tidak ada suara ledakan apapun, hanya gelombang fantastis yang terbentuk dari energi spiritual, sebelum sosok merah itu menghilang di udara. Ini adalah sesuatu yang Lin Xin tidak menyia-nyiakan apapun untuk digunakan. Mantra pertahanan dari langkah ke-7 yang berhasil dia gunakan setelah meminum salah satu pilnya, perisai vulkan. Ini adalah mantra yang diberkati dengan kecerdasan tertentu, tapi tetap saja dihancurkan oleh mutiara hitam keunguan itu. Meskipun demikian, perisai vulkan tidak dipuji sebagai mantra pertahanan terhebat di bawah langkah ke-8 tanpa alasan. Setelah dihancurkan, mutiara hitam keunguan jelas terlihat lebih redup warnanya, dan tidak terlalu merusak. Wang Yuan adalah yang paling dekat dengan Ye Xiaolei, dan bereaksi tanpa ragu-ragu. Dia meraih perisai jiwa ilahi raksasa miliknya dengan erat, menghalangi jalan menuju Ye Xiaolei. Sebenarnya, setelah melepaskan seluruh kekuatannya dengan menyimpan kekuatan, dia bahkan tidak memiliki cukup energi spiritual yang tersisa untuk mendukung perisai jiwa ilahi raksasanya. Tepat pada saat itu, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum 21 sudah tidak dapat membantunya dengan cara apapun. Sejak melepaskan pukulan itu, Long Hao Chen tampak membeku, membatu karena pantulan, sedangkan Sima Xian, Han Yu, Lin Xin, Chen Ying semuanya benar-benar kelelahan karena penggunaan kemampuan mereka, tak satu pun dari mereka yang bisa membantu sedikit pun. Cai juga sedang mengejar musuh terkuat Ahbao, dan ini terjadi terlalu cepat. Siapa yang mengira Ahbao akan menggunakan serangan mengerikan seperti itu? Wang Yuan jelas tahu apa yang dia hadapi, tapi masih menghalangi jalan menuju Ye Xiaolei. Dia tidak bisa membiarkan usaha rekan-rekannya sia-sia. Dia juga mengandalkan efek berbagi kehidupan dari rantai penghubung jiwa. Dia bahkan tidak tahu apakah tubuhnya mampu menahan serangan itu, tapi bagaimana jika dia mati dalam pertempuran? Gadis dengan temperamen kekanak-kanakan ini tidak pernah memiliki rasa takut. Tepat pada saat itu, sosok tinggi tiba-tiba muncul, memancarkan banyak sinar cahaya. Itu berdiri di depan Wang Yuan, dan yang dilihatnya hanyalah bahu lebar. Wang Yuan tampak kaget, dan selanjutnya, pria kuat di depannya sudah terbentur dengan keras ke perisai jiwa ilahi raksasa miliknya, menyebabkan dia menyemburkan darahnya sendiri. Justru Zhang Fangfang yang muncul untuk memblokir serangan yang ditujukan pada Wang Yuan. Perisai di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Sementara kedua tangannya yang memegangnya juga patah. Seseorang dapat dengan jelas melihat tulang-tulangnya yang tebal menonjol dari kulitnya yang patah, memperlihatkan bentuk 10 jari yang hancur. Hanya tulang-tulang patah yang tersisa di jarinya, dan lengannya terkulai sia-sia, lumpuh total. Bahkan baju besi di depan dadanya ditembus oleh pecahan perisainya, dan darah mengalir deras dari luka parah di tangan dan juga dadanya. Dengan berlalunya cahaya keemasan yang kuat, Zhang Fangfang menekan tubuh Wang Yuan. Matanya melebar pada saat itu. Kali ini, Wang Yuan tampak benar-benar tak bernyawa. Dia sama sekali tidak takut mati, tapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan hidupnya diselamatkan seperti itu. Saat Zhang Fangfang memblokir serangan itu untuknya, dia dengan jelas melihat cahaya transparan dilepaskan dari perisai di tangan kirinya. Ini adalah tubuh cemerlang, menunjukkan bahwa dia sudah mendekati langkah ke-7 dalam kekuatan. Namun meski begitu, dia telah memblokir serangan itu dengan putus asa. Bagaimana jika mutiara hitam keunguan ini malah mengenai perisai jiwa ilahi miliknya? Tepat pada saat itu, energi yang sangat kuat muncul di surga ilusi, dan langit langsung menjadi gelap. Namun, itu hanya menjadi gelap untuk waktu yang singkat, dan sinar hijau pekat tiba-tiba muncul dari tanah, menyerang cahaya hitam ini. Di udara, retakan muncul entah dari mana, dan kekuatan tarikan yang kuat langsung muncul, menarik Ahbao yang terluka parah serta beberapa iblis yang tersisa. Mereka semua tertarik dengan kekuatan ini, sebelum menghilang. Dewi Alam, saya akan kembali untuk mengambil ketuhanan Anda. Suara lembut memenuhi langit dengan kehadirannya yang agung. Ini adalah suara yang semua anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 sudah familiar dengannya. Itu karena ini adalah suara Kaisar Dewa Iblis. Dia benar-benar berhasil dengan paksa merobek penghalang surga ilusi, dan menyelamatkan kelompok Ahbao. Tampaknya terprovokasi oleh suara itu, lampu hijau dari dalam surga ilusi menjadi semakin kaya, dan retakan hitam menghilang dalam proses itu.
menyapu atmosfer dengan warna hitam. Hanya 7 atau 8 pancaran cahaya putih yang tersisa di langit. Ini adalah tungku spiritual yang ditinggalkan oleh beberapa iblis yang mati, jatuh disertai dengan suara gemuruh yang mengerikan. Semua energi kegelapan yang jahat menghilang sepenuhnya, dan binatang ajaib yang membuat serangkaian raungan marah menjadi tenang secara bertahap, dengan sedih melihat rekan-rekan mereka yang sudah mati, lampu hijau yang naik menghilang secara bertahap, mengembalikan daratan ini ke tampilan aslinya. Han Yu, Lin Xin, datang dan selamatkan dia, Wang Yuan dengan cemas berteriak, memecah keheningan singkat ini. Han Yu dan Lin Xin dengan cepat berbalik, dan tidak bisa menahan nafas ketika melihat keadaan Zhang Fangfang yang putus asa. Zhang Fangfang tidak kehilangan kesadaran, hanya terlihat sangat pucat. Dia sekarang berbaring di pangkuan Wang Yuan, memaksakan senyum, "Jangan khawatir, saya tidak akan mati karenanya," meskipun dia mengatakan itu dengan santai. Lin Xin buru-buru mengeluarkan 2 pil, meletakkannya di tangan Zhang Fangfang, dan Han Yu mengumpulkan sedikit energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya untuk mantra penyembuhan yang ditujukan pada Zhang Fangfang. Dia mencoba membantunya dengan menstabilkan ksatria yang terluka untuk saat ini. Namun, keduanya tidak tinggal di sisinya setelah itu. Mereka mengangguk meminta maaf kepada Zhang Fangfang sebelum kembali ke Long Hao Chen. Itu benar, mereka semua tahu bahwa Long Hao Chen tidak dalam kondisi baik. Setelah pertempuran berakhir, serangannya yang mengejutkan itulah yang benar-benar menghentikan ahbau dari pencariannya untuk Ye Xiaolei, meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Berdiri di sana, matanya tampak benar-benar kosong, menatap tanpa jiwa ke kejauhan, dia secara statis mempertahankan postur peretasannya, seolah-olah dia telah menjadi patung yang berdiri di atas bukit. Tidak ada yang berani menyentuhnya, karena semua orang takut dia akan hancur berkeping-keping seperti yang dilakukan Blue Rain, Hibiscus of Light. Yating juga melayang di sana, tetapi terus-menerus meluncurkan mantra penyembuhan satu demi satu ke arahnya. Sebagai peri elemental cahaya, meskipun sihirnya tidak bisa menyerang musuh atau mendukung orang lain, dia bisa langsung menggunakannya pada tuannya. Namun, tidak peduli seberapa intensif dia terus menyembuhkannya, tubuh Long Hao Chen hanya ditutupi dengan warna emas samar, dan tetap tidak bergerak. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa nyaman adalah setelah Blue Rain, Hibiscus of Light dipatahkan, ia berbentuk bintik-bintik cahaya berwarna emas dan biru yang menembus ke dalam dadanya. Di mata mereka, ini adalah tanda yang jelas bahwa dia masih hidup. Chai Er, diam-diam tetap berada di sisi Long Hao Chen. Dia tampak tenang pada pandangan pertama, tetapi dengan memperhatikan dengan cermat, orang akan menyadari bahwa tangannya yang biasanya stabil sebenarnya gemetar. Siapa lagi yang akan menunjukkan perhatian lebih dari dia terhadap Long Hao Chen? Dia telah melihat serangannya dengan sangat jelas, seolah-olah terjadi dalam gerakan lambat. Serangan ini jelas melampaui jangkauan kemampuan Long Hao Chen. Tidak menggunakan kemampuan asli Long Hao Chen, itu benar-benar menarik kekuatan dari pemahamannya. Ini sama sekali bukan kemampuan yang mungkin bisa digunakan Long Hao Chen dalam keadaan normalnya, dan satu-satunya penjelasan mengapa dia bisa melakukan aksi ini adalah keadaan pikirannya saat itu. Tekanan, lingkungan, tingkat pemahamannya dan provokasi ahbau yang tak henti-hentinya semuanya bertambah, dikombinasikan dengan dukungan dari elemental cahaya peri Yating yang telah menciptakan tingkat harmoni sempurna dengan surga ilusi. Semua elemen ini bersama-sama telah menciptakan serangan yang tenang namun menggemparkan dunia. Tapi tidak ada yang tahu berapa biaya yang harus dibayar Long Hao Chen untuk ini. Segala sesuatu di dunia ini berjalan dengan adil. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus kehilangan sesuatu yang lain. Misalnya, begitu seseorang memperoleh kekuatan dari sebuah, dia akan kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan manusia biasa. Apa yang harus dilakukan Chai Er? Chen Ying Er dengan cemas bertanya pada Chai Er. Mengambil napas dalam-dalam, Chai Er mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Jangan khawatir semuanya, pulihkan energi spiritual kalian terlebih dahulu. Han Yu, terus sembuhkan Zhang Fangfang sampai dia pulih. Tidak ada yang diizinkan menyentuh Hao Chen untuk saat ini. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu. Sima Xian dengan terburu-buru bertanya, lalu sampai kapan kita harus menunggu? Chai Er dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih cemas daripada aku? Ini adalah surga ilusi, jadi kita jelas harus menunggu Ye Xiaolei bangun. Demi dialah kami bertarung, dan dialah yang paling akrab dengan tempat ini. Sima Xian tampak lesu, dan mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Long Hao Chen bisa dikatakan telah meyakinkan orang lain untuk mengikutinya, Chai Er justru sebaliknya.
dia masih yang paling ditakuti oleh rekan satu timnya. Sama seperti semua orang yang paling mengagumi Long Hao Chen, Chai Er adalah orang yang paling mereka takuti. Meskipun kata-kata Chai Er menegur, Sima Xian tidak terlalu mempermasalahkannya. Selama misi di gua mendesis, dialah yang menyelamatkan mereka semua ketika Long Hao Chen tidak hadir, mengeluarkan kekuatan tertinggi yang menyebabkan dia kehilangan 4 inderanya selama total 7 bulan. Wakil kapten ini mendapatkan rasa hormat mutlak dari yang lain. Mungkin dia tidak tampil meyakinkan seperti Long Hao Chen kepada semua orang di tim, namun dalam hal otoritas, dia tidak kalah sedikit pun melawan Long Hao Chen. Setiap kali Long Hao Chen tidak dapat memimpin tim, dia akan menjalankan tugasnya dengan sangat lancar. Binatang ajaib itu perlahan-lahan menjadi tenang dan auman mereka mereda. Perlahan-lahan mereka merayap menuju puncak bukit, meski tidak ada yang mendekati mereka dari dekat. Melihat kelompok Long Hao Chen dan Chai Er, mereka terlihat damai, menyetujui mereka sepenuhnya. Waktu berlalu, dan kilau hijau tua yang aneh menyalakan 7 atau 8 tungku spiritual itu, perlahan-lahan membawanya ke udara, dan ke puncak bukit. Tidak ada yang pergi untuk mengasimilasi tungku spiritual ini, tetapi semua orang tetap duduk bersila di sana, melihat rekan-rekannya yang tidak menginginkan harta surgawi ini. Tatapan Chai Er melembut. Kelompok ini terdiri dari teman-teman yang benar-benar dapat dipercaya. Tanpa sadar, dia melihat ke arah orang yang dia tegur sebelumnya, Sima. Ya, Sima Xian memandangnya dengan bingung. Suasana hatiku sedang buruk, tolong jangan tersinggung. Sima Xian langsung menatap Chai Er dengan bingung, suasananya langsung berubah menjadi aneh. Chai Er diam-diam kembali menjaga Long Hao Chen. Sima Xian butuh beberapa saat untuk menoleh ke arah Lin Xin, berkata dengan suara rendah, apakah aku salah dengar? Apakah wakil kapten baru saja meminta maaf padaku? Lin Xin meliriknya, melihat ketidakdewasaanmu, aku yakin wakil kapten seharusnya memarahimu. Seharusnya dia melakukannya, saya akan lebih nyaman jika dia melakukan itu. Sima Xian tidak membalas kata-kata Lin Xin. Surga ilusi perlahan-lahan kembali ke keadaan normal, dan mayat-mayat dari binatang ajaib itu secara bertahap diserap oleh bumi, sementara sisa bau darah dicuci bersih oleh udara. Waktu berlalu menit demi menit, tapi Long Hao Chen masih dalam kondisi yang sama, tanpa perubahan apapun. Penutup berwarna oranye yang mengelilingi Ye Xiaolei berangsur-angsur hilang. Akhirnya, dengan suara retakan, cangkang terakhir yang tersisa tersebar, berubah menjadi titik cahaya di udara. Karena kondisi Long Hao Chen, tidak ada seorang pun yang berhasil memiliki waktu yang stabil untuk berkultivasi. Pada saat Ye Xiaolei membuka segel teknik ramalan besar, semua orang segera berdiri. Tentu saja, Zhang Fangfang merupakan pengecualian. Di bawah pengaruh penyembuhan Han Yu dan pil Lin Xin, lukanya bisa dikatakan telah stabil, namun kondisinya masih buruk. Adapun luka di jari tangan dan lengannya, bahkan pendeta tingkat tinggi pun tidak berdaya untuk mengobati anggota tubuh yang patah. Dia harus bergantung pada perawatan medis yang tepat untuk pulih dari cedera tersebut. Yang bisa dilakukan Han Yu hanyalah menjaga vitalitas anggota tubuhnya yang patah, untuk menghindari nekrosis. Adapun pihak tersebut, dia saat ini sedang tidur di pelukan Wang Yuan. Bibir Wang Yuan tetap terkatup rapat selama ini. Dia merasa bingung, seperti di kepalanya, adegan Zhang Fangfang menempatkan dirinya di depannya tanpa ragu-ragu terulang berulang kali, termasuk tampilan tenang yang dia kenakan bahkan setelah menderita luka berat tersebut. Mengingat betapa parahnya luka di tangannya, ini merupakan pukulan fatal bagi masa depannya sebagai seorang ksatria, tapi dia tetaplah orang yang menghibur orang lain. Ye Xiaolei melompat ke tanah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya secara bersamaan meraih Zhang Fangfang dan Long Hao Chen. Dua pancaran cahaya lembut keluar dari tangannya dan mencapai keduanya. Zhang Fangfang bersenandung pelan, dengan cepat terbangun dari keadaan tidak sadarkannya. Ye Xiaolei yang lembut kemudian menuju ke arahnya, secara berirama menggerakkan tangannya ke arahnya. Gerakannya sangat cepat, namun sangat harmonis. Selubung cahaya hijau pekat menghubungkan anggota tubuh Zhang Fangfang yang patah ke tubuhnya, dan yang lebih luar biasa lagi, kemanapun tangannya lewat, semua luka pulih dengan cepat, begitu pula tulangnya. Cedera serius seperti yang dialami Zhang Fangfang disembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Lin Xin berkata dengan suara rendah, penuh keheranan, ini adalah keajaiban kehidupan. Saat mereka berbicara, Ye Xiaolei sudah selesai merawat Zhang Fangfang. Dia menarik kembali bola cahaya hijau yang sebelumnya memasuki dadanya, dan Zhang Fangfang jatuh pingsan sekali lagi. Ye Xiaolei mengerutkan alisnya dan menuju ke arahnya, mengarahkan tangan kanannya ke depan. Dia melakukan kontak dengan dada Long Hao Chen. Tangan Chai Er tanpa sadar terkepal,
Melihat Long Hao Chen dalam keadaan seperti itu membuatnya panik, hanya saja dia menahan diri selama ini dan tidak menunjukkannya. Sekarang Ye Xiaolei akhirnya menghilangkan segelnya, jika dia tidak punya solusi, segalanya akan menjadi rumit. Lampu hijau lembut menyala di tangan Ye Xiaolei, tapi di saat berikutnya, cahaya keemasan yang kaya tiba-tiba muncul dari dada Long Hao Chen, secara mengejutkan melesat ke jarinya. Ye Xiaolei berteriak kaget. Sebelum mendekat, dia berusaha melepas sisa bagian Glorious Holy Armor yang robek di tubuh Long Hao Chen, tapi tubuhnya terlalu pendek dan kecil, dan dia tidak dapat menjangkaunya. Ketika Ye Xiaolei melepas bagian depan pakaian Long Hao Chen dan melihat melodi abadi di dada Long Hao Chen, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dengan cepat, dia mengangkat tangan kanannya. Menjangkau dengan jari telunjuknya, jenis lampu hijau berbeda muncul di udara. Ini adalah nyala api hijau yang berdenyut di antara dirinya dan liontin di bawah kendalinya, saat dia mencoba sekali lagi untuk menyentuh melodi abadi. Cahaya keemasan yang kuat meletus sekali lagi, menembaki jarinya, dan Long Hao Chen yang telah mempertahankan postur ini begitu lama menggigil kali ini. Kulit Ye Xiaolei menjadi tidak sedap dipandang, memberikan pandangan ke Chai Er di dekatnya. Jadi putra cahaya yang luar biasa benar-benar mendapatkan warisan orang itu.